varian Omikron sudah mengambil alih posisi COVID-19 varian Delta sebagai Pendidikan Nasional Kabupaten Gianyar melakukan upaya sosialisasi, memberikan informasi. Remaja ditangkap polisi di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejak tahun 2020, COVID-19 sudah melanda Indonesia, dan efeknya masih terasa sampai sekarang. Aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan sebelumnya menjadi terhambat, seperti dalam kegiatan pembelajaran, bersosialisasi, dan beribadah. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kegiatan pembelajaran sejak awal pandemi sampai sekarang masih dilakukan secara online atau tatap muka terbatas. Mulai dari jaringan, nge-lag lagi. Tiap hari aja begini. Aduh, kemampuan perangkat, ini laptopnya. Selesai lagi. Dan yang paling penting adalah kondisi kesehatan kita. Hal-hal tersebut terkadang menjadi penghambat. Hal yang sebelumnya asing bagi kita menjadi hal biasa selama pandemi, karena banyaknya faktor yang menuntut kita untuk tetap berkarya di era ini. Belajar secara online, bersosialisasi hanya melalui media sosial. Jawabannya apa sih? Lupa. Jawabannya A. Yang A. Ya. Oke. Guys, BTW ini aku mau tanya. Jadi di Indonesia kan lagi banyak nih kasus-kasus narkoba ya. Terus bagaimana sih cara pemerintah itu biar sediain lahan rehabilitasinya itu dengan menampung penyalahgunaan narkoba? Nah, kalau setahu aku sih ya pastinya sih ada prosedurnya. Cuman aku nggak begitu tahu secara detail. Mungkin pakai perhitungan juga kayaknya bisa sih, tapi nggak tahu juga gue. Oke, kalau menurut Benny gimana nih? Nah, aku mau kasih tambahan nih, tapi ini cuma sedikit ya. Jadi setahu aku tuh masalah yang kamu sampaikan tadi itu melibatkan turunan fungsi. Nah, mengenai penggunaan nilai maksimum dan minimum. Nah, dalam melakukan perhitungan dengan turunan fungsi, kita membutuhkan nilai-nilai. Yang pertama, yang tentunya adalah nilai transaksi tanah, dan yang kedua adalah biaya yang dibebankan kepada pembeli. Gitu sih, Nil. Kalau Bimo gimana nih? Ini kayaknya Bimo dari tadi diem aja deh. Kenapa ya? Coba chatting atau telepon? Iya deh, coba aku chat dulu. Masalahnya dia online di sini. Centang 2 sih. Dia baca chat aku tapi nggak dijawab. Berarti telepon aja kali ya? Iya deh, coba telepon aja. Boleh? Masih berdiri.
Di decline guys. Aneh. Iya, di decline. Ya, Lah. lift juga dia. Oh, dia lift kan? Bingung kok lift. Akhir-akhir ini dia kenapa ya? Dua kegiatan itu merupakan dua kegiatan inti yang menjadi kebiasaan baru bagi anak-anak dan remaja yang masih bersekolah. Namun, dua kegiatan itu juga yang menjadi pemicu munculnya rasa jenuh dan mudah bosan. Kebiasaan dan suasana yang kita rasakan sebelum dan saat pandemi menjadi sangat berbeda. Di mana saat masa pandemi, ruang gerak kita menjadi lebih sempit. Tidak banyak pula orang-orang yang mampu menjalani hari-harinya dengan gembira. Masalah yang kian hari selalu datang dan mampu menggerogoti jiwa, raga, dan sekeliling kita tanpa henti. Mereka yang tidak dapat menahan beban yang harus dipikul, memilih sebuah pelarian, mencari bahan penguatan diri, atau justru berlari menuju kebinasaan yang merusak diri mereka sendiri. Narkoba adalah salah satu alat pelarian manusia yang sedang kehilangan arti dari hidup. Obat yang mengandung zat-zat penenang ini seakan-akan menjadi sebuah sihir yang dapat membuat kita bahagia, walaupun hanya ilusi semata. Narkoba seakan-akan mampu membuat kita ketagihan, nikmat rasanya, yang tanpa kita sadari malah semakin hancur jiwa dan raga kita. Tidak bisa kita bayangkan, beribu-ribu saraf di otak kita dapat hancur hanya karena menghirup satu bungkus kertas kecil berisi bubuk marijuana. Bukankah ini hanya menambah masalah baru? Rasa jenuh yang berkepanjangan di masa pandemi ini membuat manusia sangat termenung dengan keadaan. Bagaimana tidak? Karena semua aktivitas kini seketika dilumpuhkan oleh pandemi yang entah kapan selesainya. Hal itu berdampak bukan hanya untuk pendidikan, namun perekonomian di Indonesia juga kian menurun dan menyebabkan pengangguran. Sebagian besar pengangguran di Indonesia berusia muda, yang disebabkan oleh minimnya pendidikan dan kualitas yang mereka miliki belum menjawab kebutuhan industri. Tidak hanya dengan melakukan kerjasama regional maupun internasional, namun perlu kita sadari bahwa generasi muda Indonesia sangat berperan penting dalam membela dan memajukan bangsa Indonesia melalui penanaman karakter anti KKN dan anti narkoba. Bisa kita lihat, mereka yang terus berpikir positif, kejenuhan itu menjadikan sebuah motivasi baru untuk memulai hal yang baru dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan menyehatkan. Hidup harus merasakan sebuah kepahitan sebagai pembelajaran untuk terus bersyukur atas hal-hal kecil yang telah kita dapatkan. Pandemi ini mengajarkan kita untuk tetap bersabar di tengah roda kehidupan manusia. Bergeraklah dan bangkit dari ketermenungan yang ada untuk membangun Indonesia maju yang penuh dengan harapan. Jangan jadikan narkoba menjadi sebuah pelarian di tengah pandemi ini, dan cobalah untuk bersyukur akan hidup yang kamu miliki dengan kesederhanaan yang ada di dunia ini. Pandemi untuk berbuah bukan berulang.